Al-Fatihah ala niyatil khudu wal munu wal usuf wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna min zulumatil wahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil abwaaba fadlika min mazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Muwahhidin yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muwahhidin Bapak Haji Wahyu Jati beserta jajaran pengurusnya, kemudian para orang tua kita, ada Bapak Haji Yusuf, kemudian Bapak Haji Dan, Akhina Fillah, Al-Ustaz Haji Ramdhani yang senantiasa menghantarkan taklim kita dengan selawat, kemudian Bapak-Bapak Haji yang lainnya, hadirin sekalian yang tidak saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengar kabar orang tua kita Bapak Haji Ruqyat sedang sakit. Beliau minta dibacakan Fatihah agar disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya. Kemudian Pak Haji Ruqyat sehat sebagaimana sedia kala, bisa taklim bersama kita kembali. Kita kirimkan Fatihah khusus untuk Bapak Haji Ruqyat.
yang sakit yang saya nggak tahu informasinya, Allah juga akan sembuhkan. Amin. Baik, kita masuk kepada al-hadisul khamis wal isruna. Hadis yang ke-25. Halaman berapa itu? 22. Halaman 22 sama punya Pak Haji mas saya. Ada yang beda bukunya, yang buku Al-Badwan ya. Al-hadisul khamisu wal isruna, hadis yang ke-25. Sudah ketemu Pak? Baik. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Hadis masih dari Abu Dzar Al-Ghifari. Anna unasan, ada bilang enggak anna nasan. Bagaimana lafaznya di sini? Ada dua kitab nih. Unasan, anasan atau anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita maknanya langsung ya. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya. Ya, Aidan tuh kembali, dia juga ada Aidannya sih. Ada yang enggak ada yang ada. Ya. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari ini? Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat dalam tafsir hadis ini, an-nasan ini sekelompok orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin dan beberapa ansor, orang-orang yang miskin ya. Kemudian apa yang dilakukan orang-orang miskin ini? Qalu, dia berkata kepada Nabi, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Orang-orang kaya itu ya mengumpulkan banyak pahala, kata orang miskin ini. Kenapa demikian? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami juga sholat. Kata nih orang-orang miskin yang bertanya pada Rasulullah. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa, kami pun berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Lalu mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya, sementara kami tidak bisa bersedekah. Itu pertanyaan orang-orang yang datang kepada Nabi. Ya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah, kata Nabi, Allah telah menjadikan suatu yang bisa kalian sedekahkan. Ini Nabi kata tadi dirasakannya. Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang bisa kamu sedekahkan. Inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah. Kata Nabi, sesungguhnya setiap tasbih itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap tahmid
Ya, itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap yang kita ucapkan tahlil itu juga sedekah. Wa amri bil ma'ruf sedekah. Mengajak kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyi 'anil munkarin sedekah. Ya, sedekah. Dan mencegah perbuatan yang munkar itu juga sedekah. Wa fi kulli ahadikum shadaqah. Kemudian setiap tahlil jadi dan mereka ini wa fi kulli ahadikum shadaqah. Sampai begini ya. Sampai dikatakan bahwa dari mencegah dan terakhir bersetubuh. Ini wa fi kulli ahadikum shadaqah. Bersetubuh dengan istri, tentu istri yang sah juga sedekah. Gitu. Lalu mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini kaumnya ini kembali kepada yang bertanya, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna sahwatuhu wa yakunu lahu biha ajrun. Apakah jika di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya kepada istrinya juga mendapatkan pahala? Qala, dia bersabda, ara'aitum law wada'aha fil haram. Apabila apakah jika kamu menyalurkan hasrat biologisnya itu dengan yang haram, dia pasti berdosa. Akan alaihi wizru. Nah, dia mendapatkan dosa. Fakazalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Dan apabila mereka menyalurkan kepada yang halal, lalu mereka mendapatkan pahala. Itu hadis rawahu Muslim. Itu matan hadisnya. Jadi baik kita kaji di sini. Hadis ini menerangkan bahwa sekelompok orang-orang yang tidak punya duit, orang-orang yang tidak punya duit ini enak banget jadi orang kaya. Ini secara secara istilahnya ketika dia tanya nih, enak banget jadi orang kaya. Dia sholat, saya juga sholat. Dia puasa, saya juga puasa. Akan tetapi ketika dia bersedekah, kami nggak ada yang sedekahkan. Berarti pahalanya banyakkan dia. Itu pertanyaan orang-orang awam yang ketika itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa hadis ini sangat penting. Karena apa? Karena memuat dasar-dasar agama yang sangat berharga. Jadi mengapa Allah menyamaratakan kita? Kan dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Allah tidak melihat itu status seseorang, kayakah atau miskinkah, kemudian berpangkatkah atau rakyat jelatakah, gitu kan? Akan tetapi Allah lihat bagaimana ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah demikian dalam firman-Nya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang tingkat ketakwaannya tinggi. Jadi kalau jangan merasa minder dengan pejabat, dengan orang kaya. Ketika meninggal dunia nanti menghadap Allah nggak lihat itunya. Akan tetapi Allah lihat bagaimana kualitas ketakwaan orang-orang tersebut. Begitu ya. Makanya tafsir hadisnya an-nasan. Ini sekelompok orang-orang dari kaum muhajirin
dan sebagian kecil Ansor yang orang miskin. Karena dalam sejarah terkenal bahwa orang-orang Ansor Madinah itu rata-rata orang yang banyak punya harta, karena mereka rajin untuk berniaga dan sukses berniaganya. Nah, umumnya orang-orang yang muhajirin yang pergi hijrah bersama Rasulullah SAW, ya, adalah orang-orang yang meninggalkan semua hartanya. Dia punya rumah ditinggalkan, dia punya apalagi asetnya ketika hijrah ditinggalkan untuk menyelamatkan diri. Karena apa? Karena ikut patuh atas perintah Allah dan Rasulnya, ditinggalkan. Jadilah makanya muhajirin orang-orang yang miskin di sana. Tapi persaudaraan orang kaum Ansor itu sangat luar biasa. Dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW beberapa sahabat yang punya harta banyak, sebagian diberikan kepada orang muhajirin untuk modal hidupnya di Madinah. Yang punya rumah 2 demikian diberikan kepada orang muhajirin. Ini kamu boleh tempatkan. Bahkan yang punya istri lebih dari 1, muhajirin yang nggak punya istri ditawarkan, kalau kamu mau aku ceraikan salah satu istriku, silakan nikahkan. Tuh, sampai luar biasa. Pak Karim top sampai begitu. Nah itu. Jadi an-nasan ini sekelompok orang-orang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasulullah. Sekali lagi saya angkat bahwa yang namanya sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggalnya pun dengan iman kepada Nabi. Itu nama sahabat. Ya. Ada orang yang sahabat awalnya dia beriman, ketika Rasulullah SAW wafat dia menjadi ingkar, bukan sahabat. Contohnya Musailamah al-Kazzab yang mengaku dirinya Nabi, nggak tergolong sahabat. Karena apa? Dia beriman awalnya, begitu Nabi meninggal dia baiat dirinya dia sebagai Nabi, bukan sahabat. Ada lagi hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi, sampai meninggal pun sama Nabi, tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi. Ya, itu loh terjadi kan? Qais al-Qarni, bukan sahabat juga dia, karena nggak bertemu dengan. Setelah sahabat baru namanya tabiin. Tabiin adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Terus tabiin ke bawahnya lagi. Dulu kita kupas mengenai ashabi. Ashabi para sahabat, banyak sahabat. Mereka bertanya nih, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia bertanya nih, zahaba al-dusur. Tuh dusur tuh harta yang banyak. Beruntung sekali orang yang punya banyak harta nih. Orang kaya yang mengumpulkan banyak pahala diberangkan. Apa kata dia? Ya, ini awalnya dikatakan pertanyaan kepada Nabi. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, semua saya juga sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna, mereka berpuasa, kami juga puasa ya Rasulullah, sama. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi quduri amwalihim, akan tetapi dia bisa bersedekah dengan hartanya sementara kami tidak. Ya. Lalu kata mereka, lalu sabda Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah menjadikan sesuatu yang bisa kalian lakukan adalah sedekah? Ini jadi maknanya apa? Oh, kalau gitu saya yang punya banyak harta, ya udah nggak usah keluarin sedekah, cukup aja dengan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Enggak begitu. Porsinya, sedekahnya orang miskin lebih utama ketimbang sedekahnya orang yang berlebih. Dia nggak punya, tapi dia mau memberi, itu lebih bagus di sisi Allah.
maksain untuk sedekah. Ini banyak orang yang punya harta tapi nggak mau bersedekah justru, gitu. Padahal orang yang banyak harta punya kewajiban. Apa kewajibannya? Zakat merupakan kewajiban orang yang mampu, yang hartanya sudah mencapai nisab, sudah melampaui haulnya, itu wajib hukumnya. Kalau wajib hukumnya apa? Dia tidak lakukan zakat tersebut, maka dia berdosa. Itu maknanya. Jadi kewajiban orang kaya demikian pula. Sedangkan orang miskin, ya, nggak punya kewajiban zakat, akan tetapi sedekah. Sedekah juga merupakan anjuran apabila kamu, ya, sekalian tidak mempunyai harta, akan tetapi keinginan untuk bersedekah, untuk berbagi ada, itu lebih mulia ketimbang harta yang berlebih. Orang kaya sedekah, duitnya banyak, ya, dikurangin 10% saja nggak terasa. Ya kalau orang miskin, ya. Jadi ada cerita pengamalan yang kita kemarin baca hadis yang sebelumnya. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dia muliakan tamunya. Orang yang didatengin orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, makannya pun untuk dia dan istrinya. Tapi karena ada tamu, ya, ini cerita dari sebuah kitab, dia mengamalkan ingin bersedekah. Hadis ini memuliakan tamu, maka begitu waktunya makan, ayo kita makan. Istri dan dia di piring yang kosong, tamunya dikasih ada isinya dan laku dimatikan. Loh, kata tamunya, kenapa dimatikan? Ya, kalau kita makan selalu dalam gelap kayak gini. Yang tamu makan, nih yang istri sama suami kantang-kantang aja, padahal kosong. Itu maknanya luar biasa. Ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Fal yukrim dhaifa, memuliakan tamunya. Ya, seperti itu. Ya. Demikian itu, makanya sedekah jangan dibalik. Wah, ini mumpung ada hadis ini, saya nggak mau keluar harta nih, cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Juga artinya tetap bersedekah bagi yang punya harta, tetap berzikir, bertasbih dan demikian. Ini Nabi menggembirakan orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang merasa dirinya miskin, kok enak banget jadi orang kaya. Sholat sama seperti kita, puasa sama seperti kita, tapi jika sedekah kami nggak bisa. Kata Nabi, ini ada caranya. Ya, begitu. Ya. Bukan itu saja, gitu. Yang menjadikan nilai sedekah juga antara lain adalah dikatakan di sini oleh Nabi, wa amrin bil ma'rufin, mengajak kebaikan juga sedekah. Jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas ngajak taklim tetangganya yang kita kenal. Ya, itu juga sedekah. Ayo di minggu pagi, di Sabtu pagi ini Al-Muwahhidin ada taklim. Ayo kita hadirin. Malam Senin ya. Sampai malam Senin. Minggu malam Senin ada taklim juga Ustaz Baidowi. Ayo kita taklim. Ajak aja. Perkara dia mau apa enggak, urusan Allah, hidayah Allah. Ngajak itu udah sedekah. Ngajak sholat berjamaah, itu kebaikan semua. Ngajak berbagi, gitu kan. Saya sering tuh share di grup, ayo kebiasaan saya ini sedekah Jumat pagi. Siapa yang menenggelam teman-teman, kita beliin nasi bungkus, kita kasihin tuh orang-orang yang butuh, ojek online, orang yang butuh. Ya saya suka share tuh teman-teman yang dekat aja gitu, yang notabene saya percaya. Nah nanti mereka ngirim, Ustaz saya titip 150 terus kumpulin bagiin. Nah itu juga ajak
kebaikan, itu sedekah. Yang ngajak bukan yang ngeluarin, salah juga. Saya mau ngumpulin aja nih, nggak mau ngeluarin. Kita keluarin juga, tapi supaya lebih banyak nilainya, kita ajak orang-orang yang mau berbagi di Jumat berkah. Ini lagi rame-ramenya nih, Jumat berkah, sedekah Jumat pagi. Itu mendatangkan rezeki yang berlimpah. Ya, itu kebiasaan demikian. Maka wa amrin bil ma'ruf sedekah. Ya, mengajak kebaikan juga sedekah. Wa nahyi 'anil munkar sedekah. Mencegah kemunkaran itu sedekah. Jadi apa yang dilakukan oleh Laskar FPI juga merupakan mencegah kemunkaran sedekah. Kan Nabi mengatakan, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Yang lihat kemunkaran, dia berkuasa, dia mampu, dia bisa falyughayyir biyadihi, ubah dengan kekuasaannya. Itu kan yang di tangan, arti kekuasaan. Ya, jadi pejabat RT, RW, apalagi lurah, apalagi wali kota atau bupati, gubernur, dia mampu cegah kemunkaran, luar biasa. Apresiasi itu buat gubernur Jakarta. Dia tarik saham Anchor itu berapa triliun kan? Gak mau buat kemunkaran. Itu hebat. Maksudnya kita apresiasi. Sampai begitu. Wa nahyi 'anil munkar juga merupakan sedekah. Jadi kalau kehidupan sehari-hari, kalau ada orang yang bergajulan, yang nongkrong-nongkrong, banyak minuman, kita cegah karena kita aparat RT, ya, ketua RT, kita larang, itu juga sedekah. Paling kagak ada anak teman kita nih, kita tarik, nggak boleh, bapak kamu saya kenal, teman ngaji, ayo pulang, itu juga sedekah. Jadi jangan sungkan-sungkan tuh melihat teman kita, anak-anak teman kita berlaku kayak gitu. Wah, itu anak teman saya tuh, biarin aja, biar bapaknya malu. Jangan, itu namanya nggak boleh bersifat kayak gitu. Minimal kasih tahu, bapak kamu teman saya, ya, ayo pulang. Jadi itu sama. Jadi jangan sampai justru malah biarin aja bapaknya biar malu. Jangan seperti itu. Jadi ini adalah, ya, mencegah kemunkaran adalah sebagian dari sedekah. Tuh, ya. Bahkan kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Bahkan menggauli istri kamu, bahasa di sini sih bersetubuh, ahaduma itu sedekah. Bud'i itu jima. Ya, itu juga sedekah bagi yang muda, ya. Pak Kadi ketawa. Ini sedekah. Pulang dari taklim nanti jangan langsung, Bu, sedekah nih. Sedekah pagi jangan. Pulang taklim langsung sedekah. Kasihan Pak Haji Ramdhani Ustaz nih. Enggak ada pasangan. Jadi maknanya apabila dalam bersetubuh atau berjima itu tidak ada paksaan. Kalau memaksanya juga nggak jadi sedekah. Orang lagi mau masak, mau tarik kan, jangan. Dari kan Nabi, andai kata berikan ataupun di atas unta, nanti ada hadis yang mengatakan demikian. Maksudnya apabila dalam kondisi yang sama-sama lapang, sama-sama senang, gitu. Itu juga sedekah. Ya, tapi jangan jadi alasan, wah ini sunnah Rasul nih, itu melecehkan. Saya nggak setuju tuh. Malam Jumat malam Jumat sunnah Rasul, itu nggak benar. Emang sunnah Rasul cuma itu aja? Masih banyak. Sholat rawatib nggak dikerjakan sama dia. Kalau habis sholat berjamaah, orang-orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Padahal sholat rawatib juga sunnah muakkad yang Nabi ajarkan, itu sunnah. Giliran malam Jumat teriak-teriak, wah sunnah Rasul, terbalik, enak di dia doang gitu kan.
yang lainnya nggak dikerjakan. Makanya kalau ada istilah share kayak gitu, nasihatin, bilangin, janganlah bawa Rasul perkara ini. Jadi kalau dilakukan demikian oleh kaum orang-orang Islam sendiri, itu notabene Islam itu seperti itu dah, malah makin buruk jadinya. Kan orang-orang di luar Islam, apa Islam boleh menikah 1, 2, 3, 4. Padahal itu sunatullah. Kenapa demikian? Perempuan populasinya lebih banyak ketimbang laki-laki. Perempuan lebih banyak. Di Uzbekistan itu saya dengar kabar orang laki-laki wajib poligami, bahkan di Indonesia belum. Semakin banyak tuh perempuan. Jadi iya, wajib seperti itu. Karena apa? Populasi perempuan semakin banyak. Di akhir zaman nanti itu perempuan 1:10. 1 laki-laki 10 perempuan lahir di akhir zaman. Karena itu udah merupakan sunatullah Allah atur bagaimana menyikapi perempuan-perempuan ini yang kekurangan pasangan. Maka disunnahkan, dianjurkan boleh menikah lebih dari 1 atas izin istrinya yang pertama. Gitu. Jadi kalau izin dulu boleh, ya berani. Jadi itu ya. Wafi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Bahkan Nabi demikian, berjima atau bersetubuh dengan istri adalah sedekah. Qalu, wah mereka bertanya, ya Rasulullah, nanya lagi, ayat ya ahluna sahwatahu wa yakunu lahu biha ajran. Ya Rasulullah, apakah kami menyalurkan sahwat atau biologis kami ya kepada istri kami itu berpahala? Ditanya oleh mereka, apa kata berpahala? Ya, kadang-kadang orang ambil pendeknya aja, jadi pahala yang gampang. Pahala nih, ya ajak istri, ada seperti itu. Ngambil pahala, nyari yang enak, yang gampang. Qala, Nabi bersabda, ara'aitum law wada'aha fil haram. Apakah kamu bahwasanya menyalurkan syahwat yang haram itu mendapatkan dosa? Akan alaihi wisron, bukan? Fakazalika iza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Begitu juga kalau kamu menyalurkan biologiskan kepada yang halal, maka kamu pun mendapatkan pahala. Itu hadis riwayat Muslim. Begitu ya. Itu secara salahnya. Jadi urgensi hadis ini yang pertama adalah diajarkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jadi ini yang kaya, yang miskin bisa buat kebaikan, berlomba-lomba lah gitu. Yang sudah punya banyak harta, selain dia rajin untuk berzikir, tapi juga dia rajin bersedekah. Ya, jadi intinya sedekah itu kalau rumus matematikanya, ya, rumus matematikanya bukan berarti harta berkurang, tapi justru bertambah. Bertambah dari segi fisiknya, bertambah dari segi keberkahannya juga. Orang yang hartanya disedekahkan, ya, rajin dia bersedekah, berapapun dia punya itu bawaannya cukup karena keberkahan yang Allah berikan. Akan tetapi kalau kita tidak rajin bersedekah, kita paling senang ngumpulin bunga apa misalnya, lihatin tabungan dikit-dikit, ya tabungan ada berapa, sedekahnya kurang, maka hidup menjadi sempit. Kenapa sempit? Bawaannya kurang dulu, padahal sudah banyak Allah berikan kemudahan. Akan tetapi kalau Allah berikan keberkahan, orang-orang yang merasa cukup, kan hidup paling enak gitu kan. Ya, kita alokasi sesuatu yang pas mau beli mobil duitnya ada, pas mau beli rumah kan duitnya ada, pas mau nikah lagi ya duitnya ada. Pas-pasan, jadi hidupnya pas-pasan, pas itu benar.
Ya, pas-pasan pasnya ada. Nah, ini kandungannya hadis demikian. Jadi ketika orang rajin bersedekah, Allah berikan dia keberkahan. Rasa cukup, rasa enggak bingung, ya enggak kebingungan dengan kehidupan ini. Ini fenomena begitu. Ada orang hidup, ya hidup yang serba ketakutan akan masa depannya. Aduh, nanti buat anak saya sekolah mana? Buat anak saya kuliah mana? Buat tabungan persiapan pernikahan dia di mana? Itu yang dipikir ke depannya. Boleh demikian, akan tetapi enggak terlalu, karena itu menjadikan kita bakhil. Karena ketakutan itu. Tapi kalau ya udah beriin aja, pasti Allah kasih jalan keluar. Kan berkali-kali saya katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa dulu dikedepankan, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar di setiap kesulitan. Hadis yang kemarin tuh yang kita baca, yang panjang banget, ya kan? Jangankan yang lain, makannya saja kata Allah kan dalam diskusinya, kamu lapar sebetulnya aku yang kasih makan. Kalau kita amalkan hadis yang kemarin yang di Abu Zar Al-Ghifari juga, itu merupakan ada korelasinya yang kita baca sekarang. Makan, pakaian, Allah yang berikan. Bahkan semua kebutuhan makhluk di dunia ini Allah yang jamin. Kalaupun semua makhluk diberikan oleh Allah, tidak mengurangi kekayaan Allah. Bahkan Allah perumpamakan kemarin bagaikan jarum di lautan, angkat air pakai jarum. Kira-kira seapanya tuh? Itu semua orang minta. Luar biasanya maha kayanya Allah. Ya, aplikasinya mari sama-sama berubah. Bagaimana caranya kita mensyukurinya? Ya bersedekah. Banyak apa? Banyak sedekah. Itu urgensi yang pertama. Yang kedua, hadis ini urgensinya adalah arif dan bijaksananya Rasulullah SAW terhadap sahabatnya. Diakomodir tuh, yang kaya, yang miskin diakomodir. Karena Nabi pernah menyepelekan Abdullah bin Maktum, Ummu Maktum, yang seorang buta yang bertanya dengan Nabi ketika Nabi berhadapan para pembesar Quraisy. Maksud Nabi bukan berarti enggak mempedulikan Ummu Maktum ini. Dia kepengen pembesar ini tertarik dengan Islam, memperkuat Islam, sehingga agak terganggu dengan pertanyaan Umi Abu Maktum. Turunlah Abbasa wa tawalla. Teguran Allah, kenapa kamu bermuka masam? Gak boleh. Padahal belum tentu orang ini lebih baik daripada orang yang pembesar Quraisy. Hidayah urusanku kata. Makanya Allah dalam hadis yang lain, Nabi mohon kekuatan Islam itu dengan dua Umar. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab yang Allah pilih. Padahal Abu Jahal dan Umar belum. Begitu ya. Jadi demikian. Itu sikap Nabi terhadap sahabatnya, nggak pilih-pilih. Jadi jangan mentang-mentang. Ini kan terbalik zaman sekarang ini. Ketika yang meninggal orang kaya, ya kan, orang banyak harta, banyak yang tahlil datang. Ini kondisi jadi, wih, bapak ini tahlilan satu hari, datang ramai-ramai semua. Karena begitu. Ya. Kadang-kadang ustaz itu kayak gitu juga. Begitu orang yang kaya, jangan sampai nih ya kejadian sama kita. Ustaz yang kaya, yang rumah yang meninggal tuh musibah yang kaya, tahlilannya lama, itu 1000 kali. begitu orang yang nggak punya ogah-ogahan tahlilnya itu jangan sampai. Ya, itu fenomena tersebut jangan ada pada lingkungan kita. Siapapun yang minta didoakan, dia meninggal dunia, mari sama-sama bantu untuk mendoakan. Jangan pilih kasih. Sebagaimana Nabi ini nggak pilih kasih, ya sangat arif menghadapi semua sahabat dan lapisan apapun. Itu maknanya. Kemudian urgensi lagi zikir kepada Allah sebaik-baik sedekah untuk diri sendiri. Jadi sedekah buat diri sendiri ya zikir.
Itu sebaik-baiknya zikir sedekah buat diri, tapi nggak bermanfaat buat orang lain. Oleh karenanya yang kaya di samping zikir buat sedekah buat dirinya, infak atau sedekah untuk kepentingan